seluruh perangkat Desa Purwosari yang hadir di Gubuk Tani Desa Purwosari, Mas Imam selaku pendamping desa Desa Purwosari, Bu Nanik selaku koordinator BP Kecamatan Batu-Raden, serta bapak-bapak semua bapak-bapak semua, para petani hortikultura di Desa Purwosari. Terus setelah diberikan pada kami, sebelum memulai materi yang selanjutnya ya Pak, niki saya juga duduk terus dari tadi. Semutan monggo sami. Berdiri Pak, saya mau berdiri semua. Nah, mendring sing seneng pau. Oh, nopo Pak? Senam kok jere kon senam pinguin jere niki. Niki kali refresh napa merefresh juga napa nggih. Bapak semua nih masih konsentrasi napa mboten? Peregangan otot nggih. Tapi ini peregangan otot dilanjutkan dengan sambil napa masih konsentrasi apa tidak sih sebenarnya? Nggih. Ini udah siang hawane anginnya sepoi-sepoi nggih Pak, adem nggih Pak, ngantuki nggih. Oke, niki Bapak Ibu ikuti apa yang saya katakan, diikuti nggih Pak nggih, diikuti nggih. Ayam bebek. Bebek ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Berapa jumlah ayam? 3. Leras berapa jumlah ayam, harusnya diikuti berapa jumlah ayam, kan tadi saya mengatakan ikuti Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Berarti ada masih konsentrasi. Ya masih ada, tapi ada yang tidak. Selanjutnya niki selanjutnya tirukan apa yang saya katakan telunjuk Bapak Ibu semua telunjuknya mana terus goyangkan putar ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, pegang pipi. Oh, masih pada konsentrasi bagus Pak Masih mau lanjut? Sudah? Lanjut permainan apa mau permainan? Lanjut ayam sama bebek. Saya senam pinguin, kalau senam pinguin saya nggak bisa mau gobok. Di sini nggak ada. Saya nggak. Sudah mau gobok? Sudah kakinya sudah. Enak Kirain mau bebek sama ayam lagi. Oh, nggak bisa ayam. Saya maunya kalau menunya bebek sama ayam gitu lah saya mau. Siapa yang nggak mau? Sejarah dunia pertanian mengalami lompatan yang sangat berarti ditemukan. Tanah menjadi sorotan penting karena kehidupan dan perkembangan tanaman dan segala makhluk hidup di bumi sangat memerlukan tanah. Akan tetapi arti penting ini secara sadar dan tidak sadar
telah diabaikan manusia. Kerusakan tanah pun telah berakibat munculnya berbagai bencana alam. Kerusakan tanah tidak terlepas dari sistem atau pola bertani yang saat ini dilakukan. Kecenderungan pola bertani saat ini antara lain bahwa penggunaan dosis pupuk kimia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang ada, bahwa penggunaan pupuk kimia dari berbagai jenis pupuk N, P, dan K jika ditotal di Indonesia pada tahun 1980 sebesar 1.216.300 ton meningkat menjadi 2.715.900 ton pada tahun 1996. Penggunaan pupuk dan hormon kimia yang terus meningkat tidak diimbangi dengan pemberian atau pemakaian pupuk dan hormon organik. Dalam hidupnya, tanaman membutuhkan bahan makanan dalam bentuk bahan organik dan bahan anorganik. Dalam kehidupan nyata, bahan organik dan bahan anorganik dapat diilustrasikan sebagai malam dan siang. Malam dan siang berjalan selalu berimbang. Bisa dibayangkan, jika yang terjadi adalah siang terus-menerus atau malam terus-menerus, tentunya kehidupan tidak bisa berjalan semestinya. Demikian halnya jika pada tanaman hanya diberi pupuk dan hormon kimia terus-menerus tanpa diimbangi pemberian pupuk dan hormon organik, tentunya tanaman tidak akan tumbuh maksimal. Kecenderungan lainnya adalah semakin menipisnya cadangan nutrisi atau unsur hara dan hormon tumbuh dalam tanah akibat kehilangan yang terus-menerus bersama hasil panen. Dahulu petani padi hanya memanen gabahnya saja. Namun saat ini, di samping gabah, gurami pun juga ikut diangkut untuk bahan pakan ternak ataupun bahan baku media budidaya jamur. Kadangkala, gurami atau gamen itu juga dibakar. Hal ini tidak terjadi hanya pada padi, terjadi juga pada komoditas lainnya. Semua kecenderungan tadi sudah berlangsung sangat lama, yaitu sejak munculnya revolusi hijau di Indonesia pada tahun 1969 hingga saat ini. Dengan waktu yang sangat lama tersebut, wajarlah jika produktivitas pertanian dan lingkungan hidup kita semakin menurun. Peralihan dalam budidaya petani, yaitu peralihan dari penggunaan pupuk organik atau pupuk kandang dan pos, tanaman golongan leguminase, ke penggunaan pupuk anorganik dalam jangka yang relatif cukup panjang hingga saat ini telah menimbulkan dampak negatif, yaitu menjadikan tanah-tanah pertanian Indonesia menjadi semakin keras sehingga menurunkan produktivitasnya. Semakin kerasnya tanah bukan disebabkan hanya oleh hilangnya tanah lapisan atas, namun lebih disebabkan penumpukan sisa atau residu pupuk kimia di dalam tanah yang berakibat tanah sulit terurai. Hal ini disebabkan karena memang salah satu sifat bahan kimia adalah relatif lebih sulit terurai atau hancur dibandingkan dengan bahan organik. Jika tanah menjadi semakin keras, maka akan mengakibatkan tanaman akan semakin sulit menyerap pupuk atau unsur hara dari dalam tanah. Jadi jika tanah semakin keras, untuk mendapatkan hasil yang sama dengan hasil panen sebelumnya, maka diperlukan dosis pupuk yang lebih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan mengapa dosis pupuk semakin lama semakin meningkat. Selain itu, dengan semakin kerasnya tanah, proses penyebaran perakaran dan aerasi atau pernapasan akar akan terganggu, yang berakibat akar tidak dapat berfungsi optimal dan pada gilirannya akan menurunkan kemampuan produktivitas tanaman tersebut. Selain masalah pengerasan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang kurang bijaksana, masalah lain yang patut diperhatikan di Indonesia adalah adanya indikasi proses kemiskinan atau pengurangan kandungan 10 jenis unsur hara esensial, juga 47 hingga 77 unsur lainnya, mengingat jaringan tanaman tersusun oleh 60 hingga 90 jenis unsur. 10 jenis unsur hara esensial antara lain Ca atau kalsium, S atau sulfur, dan Mg atau magnesium, serta unsur hara mikro yaitu Fe atau besi, Zn atau sen, Cu atau tembaga, Mn atau mangan, K atau boron, unsur molibdenum atau Mo, dan Cl atau klor. Seperti diketahui saat ini, dari sekian banyak unsur atau di alam, semua jenis tanaman membutuhkan nitrat. Artinya harus tersedia 13 macam unsur hara untuk keperluan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sering kita kenal dengan nama unsur hara S.
kondisi tanah sebagai media untuk budidaya menjadi kualitasnya menjadi tidak baik nggih. Itu dibuktikan dengan pertumbuhan dari tanaman itu sendiri pertumbuhannya tidak baik. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa pertumbuhan tanamannya itu tidak baik. Bisa jadi dari tanahnya, bisa jadi dari benihnya, bisa jadi dari pemeliharaannya, begitu nggih. Tapi ini nanti yang kita bahas karena yang ini yang menjadi media utamanya adalah tanah. Di sini kami akan menyampaikan. Saya rasa bapak semua sudah pinter lagi, sudah berpengalaman sekali mengenai pertanian. Jadi di sini kami sedikit berbagi nggih Pak, berbagi informasi. Apa yang kita sampaikan ini bisa dipraktekkan lah Pak, dipraktekkan langsung, karena selama ini kebanyakan apa yang sudah kita sampaikan itu ya 1-2 lah Pak yang mempraktekkan. Sebenarnya banyak sekali teknologi pertanian yang berkembang. Jadi juga sudah kita sampaikan ke petani, tapi itu memang harus dari hati nopo nggih Pak, dari hati. Jadi kepengen mencoba itu memang harus setelah kita pelatihan ada keinginan untuk kita iya kayak kepenak terus jajal lah besok praktek. Dari keinginan itu saja itu sudah bagus Pak, apalagi kalau dipraktekkan secara langsung. Jadi kalau dipraktekkan secara langsung, jadi kan Bapak Ibu semua jadi tahu itu nggih. Jadi di sini kami akan menyampaikan mengenai pengelolaan tanah sebagai media utama dalam berbudidaya. Memang kondisi tanah saat ini karena efek penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, kondisinya sudah tidak baik nggih. Nggih napa leres napa mboten Pak? Leres. Nggih, seperti itu nggih. Nek ciri-ciri tanah yang subur itu seperti apa Pak? Gembur nggih. Kepripun Pak? Kareng cacing nggih, leres itu nggih, banyak mikroorganismenya nggih, terus gembur, terus diukur dari pH nggih, pH-nya normal. pH normal berapa Pak? 7 nggih. Kalau asam di bawah 7 nggih, kalau basah di atas 7 nggih. Nah, itu ciri-ciri tanah yang subur itu nggih, seperti tadi itu mengandung banyak mikroorganismenya, terus gembur, terus pH-nya juga netral seperti itu. Terus selama ini Bapak semua dalam pengelolaan tanah niku kepripun Pak dalam selain penggunaan pupuk organik nggih. Mriki nggih pupuk organik napa boten sih Pak dalam ngagem nggih. Ngagem sedaya nggih Pak. Oh nggih. Lah ini Pak, selain pupuk organik, ternyata itu di dalam tanah itu terdapat, apalagi ini tanah yang subur nggih. Tanah yang subur itu biasanya kan tanahnya itu mengandung humus nggih. Humus itu biasanya dicirikan dengan tanahnya yang berwarna lebih gelap. Nggih, tanahnya lebih gelap, tidak coklat, tidak kecoklatan, tapi lebih coklat kehitam-hitaman. Jadi di situ artinya dia mengandung banyak senyawa-senyawa organik, pelapukan dari tanaman, hewan yang sudah berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun gitu. Jadi dengan
humus tadi, nopo? Dengan humus tadi itu jadi tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, okay? Seperti itu. Di sini saya mau menyampaikan mengenai asam humat, Pak. Sampun pirsa apa dari asam humat? Adanya asam urat. Asam humat. Oke, jadi ini itu asam humat, Pak. Jadi asam humat ini adalah salah satu dari 3 bahan penyusun zat humat yang merupakan komponen pembentuk humus. Jadi di dalam humus itu, nggih Pak, nggih, di dalam tanah yang subur itu, yang berwarna kecoklatan itu terdapat asam humat. Tapi untuk mengaktifkan asam humat itu diperlukan ada singgo narik lah, Pak, secara seperti itu, buat apa ya, penarik lah, diperlukan misalkan dengan menggunakan asam humat cair nopo asam humat padat, seperti itu, okay? Jadi asam humat ini artinya itu pembenah tanah, Pak. Gondendeni tanah lah, nggih lah, bahasa anune gondendeni lemah sing wis napa sing atos rusak nggih akibat penggunaan pupuk kimia. Lah ini bisa kita buat sendiri seperti itu. Kita tidak perlu beli. Ini yang kami itu bawa contoh ini, kalau ini bantuan, kalau ini asam humat tapi ini bantuan, Pak. Waktu kemarin kan di Desa Karangtengah ada program Demfam, ya. Demfam itu demplot tanaman padi tapi dengan menggunakan perlakuan secara semi organik seperti itu. Nek organik kayaknya belum bisa, nggih. Kita bilangnya semi organik, nggih. Di situ dalam paketannya itu ada ini, Pak, ada asam humat, dan asam humat ini digunakan untuk pengelolaan tanah sebelum digunakan untuk di media tanam. Ini penggunaannya bisa digunakan, bisa dikocor, nggih, bisa dikocor atau bisa disemprotkan ke tanah secara langsung juga bisa. Ini kalau ini yang serbuk, Pak, yang bubuk. Di toko juga ada, merek-merek lainnya juga banyak, tapi di sini nanti kita akan praktek dengan yang cair, yang bentuknya cair. Nanti padat kita juga akan bikin, tapi dengan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kenapa saya di sini nanti kita akan praktek menggunakan enceng gondok. Kenapa enceng gondok, nggih? Itu berdasarkan penelitian, Pak, di penelitian sana, nggih, yang meneliti itu enceng gondok itu mempunyai senyawa-senyawa yang bisa mengaktifkan mikroorganisme yang aktif untuk memperbaiki tanah, seperti itu. Dan saya lihat di Purwosari itu kan karena belumbang, nggih, karena belumbang, dan enceng gondok pun ada lah di sini, nggih, ada. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada, yang artinya apa ya, Pak, yang ada kita manfaatkan kembali, kita kembalikan lagi ke alam, seperti itu, nggih. Nah, ini, nggih, sekilas saya akan menyampaikan mengenai sifat pentingnya asam humat. Ini bahasannya Mas dan angel, nggih, Pak. Bahasannya, nggih, bahasa mriko niki. Asam humat itu sifatnya itu mempunyai kapasitas tukar kation yang tinggi. Artinya seperti ini, Pak, jadi asam humat itu dia mempunyai sifat yang bisa mudah menarik, nggih, mudah menarik. Terus di dalamnya itu dikelola, terus setelah dikelola dikeluarkan kembali di dalam tanah itu, nggih. Jadi bisa disebut juga asam humat itu sebagai
KTK nggih, kemampuan kapasitas tukar kation, kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara seperti itu, menarik, mengelola dan melepasnya kembali seperti itu nggih. Terus yang kedua, memiliki kemampuan penyerapan air sekitar 80-90% sehingga mengurangi risiko erosi pada tanah dan meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air. Artinya dia bisa menahan ya Pak, menahan air supaya nopo tidak lepas begitu saja nggih Pak. Kalau tanah sing lempung nggih, tanah sing lempung kan kalau dikasih air kan cuma numpang lewat nggih, cuma numpang lewat. Tapi kalau sudah diberi, yang sudah di tanahnya sudah mengandung nopo humus, asam humat ini, dia bisa menyimpan air di dalamnya untuk nopo, untuk nopo stok nggih, stok cadangan air dalam nanti berbudidaya. Terus selanjutnya berkemampuan mengikat dan mengendapkan polutan seperti logam berat di dalam tanah sehingga mengurangi kadar racun tanah. Selanjutnya mengikat dan mengatur pelepasan hara sesuai kebutuhan tanaman sehingga meningkatkan efisiensi pemupukan. Artinya kita nanti dalam pemupukan tidak tidak perlu berlebihan, jadi sesuaikan dengan kebutuhan saja Pak. Artinya tidak, tadi kayak Bu Nani juga sudah menyampaikan tanaman itu kan sudah memberikan sinyal nggih, sinyal kalau dia butuh dipupuk nggih, dia butuh disiram kan seperti itu. Dengan misalkan godongnya kuning, mungkin itu bisa jadi kelebihan pupuk atau bisa jadi dia kekurangan air seperti itu nggih. Terus yang ini yang lebih penting adalah memperbaiki struktur tanah secara fisik maupun kimia sehingga terbentuk tanah yang lebih gembur. Jadi ini untuk petani-petani yang sudah menggunakan ini Pak, kemarin di Kebumen juga sudah praktek itu Pak Bau Slamet nggih, Pak Bau Slamet itu sudah praktek menggunakan ini asam humat. Beliau sebelumnya belum pernah pakai ini Pak, belum pernah pakai ini asam humat, tapi setelah menggunakan asam humat memang ada perbedaan di pertumbuhannya. Artinya dia tidak perlu menggunakan pupuknya itu terlalu banyak karena tanahnya sudah diperbaiki seperti itu ya. Terus peran penting asam humat lainnya nggih, berperan dalam melarutkan sisa-sisa pupuk kimia dalam tanah sehingga tanah akan menjadi gembur kembali. Terus sebagai pelarut, sebagai pengganti SP36, tidak perlu beli nanti kita Pak. Jadi kalau kita bikin sendiri nggak perlu kita pakai SP36, tapi kita cukup membuatnya sendiri. Terus membantu menstabilkan pH. Biasanya kalau untuk menetralkan di sini biasanya pakai dolomit nggih. Tapi ini dengan menggunakan asam humat ini bisa Pak untuk menetralkan pH tanah. Tidak perlu menggunakan dolomit. Terus selanjutnya menciptakan lingkungan sesuai bagi perkembangbiakan mikroorganisme berguna bagi tanaman pada tanah nggih. Dia artinya mengaktifkan mikroorganisme dalam tanah tadi, contohnya nopo Pak? Cacing, wow nggih. Kayaknya juga next sekarang kita melihat tanah-tanah sekarang karena kondisi tanahnya sudah keras, rusak, cacing pun jarang ya Pak nggih, jarang. Dan ini monggo Bapak dicoba nanti menggunakan ini karena nanti kita praktek langsung Pak. Tapi ini nanti untuk prakteknya kalau untuk yang cair penyimpanannya cukup lama sampai 3 bulan. Tapi kalau yang padat nanti 2 minggu sudah cukup. Seperti itu. Nah, ini saya sampaikan sekilas ya Pak, bagaimana cara pembuatannya, nanti kita praktek secara langsung. Ini kalau untuk cair yang diperlukan cukup enceng gondok. Ini untuk jumlahnya, ini untuk ini aja ya Pak, nopo
patokan, berarti nanti kalau misalkan ini kan kita bikin dalam skala lumayan besar guys, 10 kilo. Nanti misalkan Bapak cukup bikin 5 kilo, berarti nanti air bersihnya guys dikurangi guys. Yang kita gunakan bisa menggunakan air bersih, diharapkan jangan menggunakan air pump, karena air pump kan mengandung saporit guys, saporit. Terus bisa diganti juga dengan menggunakan air cucian beras. Air leri nggih, leres ta wong biasa niku kula sendiri nggih nek bar masak niku nek badhe adang banyu lerine kula kumpulaken Pak biasane nggo nyiram tanduran. Oh nggih Pak, lha niku nggih napa Pak biasane? Oh ngoten lha niku nggih pun. Terus niki tambahane enten E4, terus ada gula pasir, bisa gula merah, bisa menggunakan molase nggih. Ini gula pasir, dia sebagai sumber makanan bakteri baik nanti. Gula pasir, Bu. Gula pasir ya. Gula pasir larang, ini gula Jawa Mas, gula Jawa. Gula Jawa larang yang pakai molase. Di sini kok nggak gula batu, Bu? Gula batunya lebih mahal. Lebih mahal. Ya. Lah kan batu dipecah-pecah di pasir. Molase lah mudah. Gula pasir. Ini nanti kita praktek menggunakan molase. Molase ini saya belinya tempat di Pamijin, tempatnya Pak Gimin. Ini ini setengah liter ya Pak, setengah liter 15.000 nopo nggih, 15.000 ini. Terus ada E4 nggih, terus alat yang digunakan cuma menggunakan pisau dan ember atau blong. Dan cara pembuatannya pun gampang Pak. Enceng gondoke mung dicacaki nggih, cacak semakin lembut itu semakin baik. Artinya dia semakin cepat mengeluarkan senyawa-senyawa yang disebut dengan asam guma tadi. Terus gula merah atau gula pasir atau molase nanti dimasukkan, terus semua bahan itu dicampurkan ke dalam ember, dicampurkan dengan air. Terus diaduk, disimpan selama 3 bulan. Selama 90 hari. Nanti dalam penggunaannya kalau sudah 3 bulan nggih, kita bongkarnya itu disaring nggih Pak. Saringannya itu airnya nanti kita bisa pakai digunakan sebagai asam guma cair. Sedangkan sari-sarine nggih ampase itu bisa gunakan sebagai pupuk kompos. Jangan dibuang Pak, itu bisa kita buang di sekitaran tanaman, bisa digunakan sebagai pupuk. Untuk aplikasinya itu bisa disiram, bisa disemprotkan, bisa digunakan sebagai perendaman bibit sebelum dipindah tanam, bisa juga digunakan sebagai campuran dalam media pupuk dasar dalam penanaman. Untuk pembuatan asam gumat padat sama Pak, bahan-bahannya sama, cuma nanti kita tidak menggunakan air seperti pupuk asam gumat yang cair. Kalau asam gumat cair tadi kan dengan 10 kilo enceng gondok kita perlu airnya itu 20 liter. Tapi kalau ini paling cukup 3 liter sudah cukup nanti airnya untuk 10 kilo enceng gondok loh ya. Caranya itu juga sama. Cuman kalau ini kita simpan selama 2 minggu sudah jadi. Dari 2 minggu sudah jadi. Untuk aplikasinya sama, bisa dicampurkan ke sama seperti kompos. Kalau ini nggih bisa dicampurkan di tanah seperti itu. Nah ini maksud penggunaan asam gumat ini adalah selain kita mengurangi pupuk kimia yang jelas kan juga demi keberlanjutan nggih, kelestarian lingkungan nggih Pak nggih. Begitu napa mboten nggih? Lalu napa mboten? Memang sekarang dari pemerintah sendiri kan juga sudah mengurangi penggunaan kimia, apalagi untuk jatah pupuk bersubsidi nggih sudah berkurang untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
kalau tahun sebelumnya kita mengajukan, tapi kalau untuk tahun ini mulai tahun 2023 ini kita sudah dijatah misalkan 500 ton untuk satu kecamatan, mono dibagi seberapa banyaknya petani di wilayah kecamatan Baturadèn seperti itu. Kita langsung praktek nggih. Langsung praktek mawon nggih. Yang kamar mandi. Kayak nggak ukuran. Kalau ini panjang. Aku lagi nunggu Dicacaki sing lembut nggih, Pak. Gawa kabeh semono aja siji tok gawa ini yo. Nggih, semuanya Pak, semuanya pokoknya. Ini kan Aceh dulu di sini banyak nggih. Banyak kan nggih, nah itu kita manfaatkan Pak. Ini dari antar apa? Dari sampean. Lupakan. Apa nih, Pak? Ini MPS. Para nunggu lah. Untuk bahannya nggih, untuk 10 kilo enteng gondong airnya cuma 20 liter. Terus empatnya cuma 60 mili. Nggih, 60 mili. Terus gulanya 2 Airnya itu sudah 20 liter. Sama nembok 20 liter. Saya bilang 25 ya. Ini 25 liter. Bawah itu Bu, iya yang ini. Patokan galon itu. Ya, tambahin manis. Saya pengen lebih liter. Sing ijo. Kapan dari yang menurut berapa bang? Berarti mau kelalen kan, mau kelalen bendone mas. Segudang. Jangan ngelak kelapa. Kayak tak bawa bubuknya tak bawa mana bubuk? Arit diindong. Kayak pakaian lagi juga kan. Dari kayaknya. Ini pakai selanta lagi Udah mau kelalen gitu lah. Bahasane lho. Menggelitik. Terus buat apa Mas Toto? Oh, ini Pak Putih. Bro. Play. Video kayak belajar. Top Pak. Video call kan video call. Awan sah. Bayaran ora. Boleh tatakan maning, bukan kita sokro.
di sini enceng dulu tidak memanfaatkan kan gini. Silakan. Buang. Dari kencot resi rosa ya. Terampil. Jambu kristal nyugi ya. Wes, Mas. Kilo bos. Apa nggak belum? Ada isi sana. Sama kuat. Ditaruh Mas. Nol di sini, Mas. Itu gua tapi jalan. Cukup lah ya. Cukup lah, kurang hitung. Ini kalau sudah ya nanti sesekali nek pas ada yang lewat sini ya Pak, di karo diaduk lah niki. Wah, respon aja gue Allah. Ya gerbang sawah ya mampir lah Pak Sedela. Mana nak apa yang ini nasional bom. Oke, terus yang di kandi itu dibuka seperti itu. Ini dipasrahkan ke satu orang nopo badhe kepripun iki Pak? Bubuk kan akeh. Oh ngoten, iki monggo nggih monggo. Nah, wonten tiyang nggih. Tapi lha niku kok nek boten dijadwal, maksudnya nanti misalkan Ngono ngene Mas. nggih, mangke enten hari ini dia buka jebule isuk kok dibuang maneh kok orang dia prosesnya tidak nggih, prosesnya nanti tidak terjadi tidak. Oke, siap kok nggih pun nggih. Berarti sudah nggih. Berarti sudah beres lah nggih. Nanti itu yang seminggu sekali.
seminggu sekali saja Mas. Oke. Yang dikandi dibuka, terus yang di ember itu nanti diaduk. Oke. Terus itu yang dikandi kalau bisa dipindah ke wadah nopo nggih. Kalau ada blong seperti itu ya nggak apa-apa, yang penting dia tertutup rapat. Soalnya itu nanti dikandi ternyata mili nggih niku. Akhirnya mili kan nanti sumber nggih, sarinya terus sumber bakterinya nanti tidak bisa terfermentasi seperti itu. Ini berarti tanggal 19 dua minggunya Bu, nggih. 2 minggunya. Kalau yang dikandi yang bentuk padat itu 2 minggu sudah cukup. Nggih, 2 minggu sudah cukup berarti 26 nggih. Nah, 26 Juli nanti sudah bisa digunakan. Tapi untuk yang cair nanti masih 3 bulan kemudian nggih. 3 bulan kemudian sudah ada tulisannya nggih di blongnya. Sudah ada nggih. Cuma seminggu sekali harus diaduk. Iya, betul, seminggu sekali harus diaduk di blong. Ya, kiranya dari kami cukup sekian nggih. Cukup sekian, monggo nopo ada yang perlu ditanyakan? Itu alternatif eceng Drami juga bisa, ya? tapi enceng gondok itu dia mempunyai yang lebih bagus daripada jerami. Oke. Bukan anak apa tak dia. Bilang enceng gondok. Iya. Gus, enceng gondok Mas nggih. Gendot mah dikelubah. Ngoten nggih? Nggih, matur nuwun. Niki Pak Wita Tebal menambahkan dari kami mohon maaf nggih apabila dalam pelatihan hari ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu nambahi sekedhik nggih. Sing sepindah ya matur nuwun sanget. Niki panjenengan sampun mengikuti pelatihan. Ya mudah-mudahan doanya ya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jadi ya? Iya Pak. Mas Jadi sebagai ini pembudidaya hortikultura di Desa Purwosari yang memang Purwosari ini memiliki pasar besar ya, pasar semai gitu ya. Iya. Sehingga ini memang sesuai dengan potensi yang ada. Jika potensi alam mendukung sawah yang memiliki pengairan sawah cukup ya. Kemudian tenaga perikanan juga. Ini pengembangan hortikultura terkait dengan budidaya cabai ini gimana menurut Pak Jenengan? Kalau untuk prospek khususnya untuk hortikultura, kemungkinan untuk khususnya di Desa Purwosari ini masih peluangnya sangat besar. Iya. Karena Jenengan masih belum
untuk ke petani masih belum sampai ke arah ini apa untuk hitung-hitungan untung ruginya. Jadi pada main aman. Kalau biasanya kan main aman di sektor padi sama jagung, itu kan main aman ibaratnya nggak bisa ngambil apa ya resiko untuk untung sama ruginya. Kalau di horti kan biasanya kalau mau untung ya untung sekalian, kalau untuk rugi ya rugi gitu biasa ya. Itu. Nah ini kehadiran desa dalam hal ini panjenengan kan mengelompok ya, walaupun secara individual melakukan kegiatannya tetapi secara mengelompok. Nah ini menurut jenengan kehadiran desa dalam hal ini ada Pak Kadus, Pak Ditoto dan teman-teman yang lain gimana? Ya, kalau untuk yang sekarang ini kan ada bantuan dari program ketahanan pangan. Oh iya. Kalau saya pribadi ini sangat terbantu Pak, terutama untuk di permodalan awal. Kan biasa untuk biaya permodalan awal untuk pengolahan lahan cukup besar ya. Yang paling besar itu di situ. Iya. Dengan adanya program ketahanan pangan dari mulai pengolahan lahan sampai pengadaan bibit, pengadaan pupuk, pengadaan saprodi kayak untuk obat-obatan pertanian kayak fungisida, pestisida sangat terbantu Pak untuk di modalnya. Terus komitmennya keberlanjutannya gimana? Apakah memang jangan punya tekad wah ini harus kita? Kalau untuk jangka panjangnya kepengennya untuk pengembangan lagi Pak. Kalau gitu bisa ya? Untuk nambah lahan baru lagi dengan adanya bantuan modal itu. Siap ya. Terus selain itu ada kehadiran desa, ini ada Mbak Winda nih dari PPL nih, penyuluh pertanian. Menurut jenengan apa yang bisa dimanfaatkan dari kehadiran Mbak Winda sebagai PPL? Mungkin kayak tadi kegiatan masalah pendidikan tadi kan ada banyak manfaat di situ. Kayak yang tadi itu pengembangan pupuk, pembuatan ini apa asam umat. Kayak untuk petani di sini mungkin pada belum tahu. Jadi dengan adanya hal baru ya. Dengan adanya keterlibatan dari PPL Kecamatan Batu Raden ini sangat membantu. Oh iya, terima kasih. Ya mungkin cukup Mas Yadi. Semoga apa yang jenengan upayakan, budidayakan, bersinergi dengan desa, bersinergi dengan PPL Pertanian bisa memenuhi maksud dan tujuan, dan mudah-mudahan mengalami atau menjadikan sukses ya. Selamat siang Pak Ristoto. Selamat siang Pak Jenengan selaku Kadus dalam hal ini sebagai yang punya wilayah Kadus 2 ya, Kadus Desa Purwosari, Kecamatan Batu Raden, Mas. Dengan adanya program ketahanan pangan dari pemerintah ini, saya lihat kegiatannya betul-betul terlaksana lah. Ini bagaimana trik ataupun tips dari pemerintah desa untuk bisa melaksanakan program ketahanan pangan ini? Terima kasih atas waktunya. Jadi sesuai dengan apa yang saya alami lah, bahwa walaupun saya seorang kadis juga, tapi alhamdulillah saya juga menjalankan pertanian. Jadi praktisi juga ya? Ya, menjalankan pertanian. Terus dengan adanya ketahanan pangan ini yang ada pendanaan dari pemerintah, terus saya juga melihat potensi yang ada, makanya alhamdulillah ini untuk ketahanan pangan untuk Desa Purwosari itu sudah 2 kali terlaksana. Yang pertama untuk peternakan yang dengan perikanan, terus sekarang yang politisnya, dan ya saya berharap bahwa kepenginnya saya masyarakat Purwosari itu di bidang pertanian itu benar-benar berdaya dengan benar-benar yang mandiri. Makanya kita dari pemerintah desa itu mikirnya itu sampai ke 3 komponen. Yang pertama peternakan. Peternakan ini kan ada limbahnya, bisa dimanfaatkan untuk kompos, pupuk padat maupun cair itu bisa. Terus perikanannya ya juga bisa memanfaatkan, apalagi untuk tanaman holdinya. Jadi harapan saya nanti ketiga komponen ini bisa bekerja sama, saling menopang, yang nantinya akan permodalan itu akan tertekan dengan menggunakan potensi yang ada di Desa Purwosari ini. Mungkin itu, Mas. Karena memang permodalan itu juga sifatnya
stimulan ya, stimulan bantuan yang istilahnya tetap swadaya harus muncul dari masyarakat. Terus hubungannya PPS misalnya terhadap OPD atau pihak kecamatan dalam hal ini untuk melibatkan. Nah, di sini hadir ada Mbak Linda yang fungsi atau bertugas sebagai penyuluh pertanian dari desa gimana? Ada nggak penekanan atau misalnya permohonan yang intens seperti itu? Kalau dari pendamping desa itu ya setahu saya itu sifatnya itu mengarahkan apa sih yang jadi keinginan dari masyarakat itu sendiri, potensinya apa sih. Jadi dari pemerintah desa mencoba menggali potensi yang ada gitu di Purwosari. Yang saya lihat ya memang potensinya yang tadi saya sampaikan masih luas ya cukup lah. Kalau dibandingkan dengan desa lain mungkin Purwosari sudah semakin sempit karena sudah mengarah ke perkotaan. Nah ini memang Purwosari ini memang wilayah yang perdesaan tapi yang menjorok ke wilayah kota ya. Kota. Ini jadi masalah juga kan. Jadi, tapi masih ada potensi untuk mudah-mudahan ya bisa terlaksana. Dan terima kasih ini selaku panjenengan yang dari pendamping desa ini ada Mas Mas Vito. Ya mudah-mudahan kita selaku pemerintah desa itu menerapkan ketahanan pangan itu tidak menceng. Iya, kalau tidak menceng dari apa yang diharapkan dari pemerintah lebih tinggi begitu. Dan terima kasih ini Bu Indah dengan Bu Nanik yang dari Tata Kecamatan Batu yang selalu mendampingi. Dan kalau katakanlah dari pendamping pertanian ini kok ada kurang ya, kita saling mengingatkan ya, Pak Kadus ini gitu. Terus yang sering kita berkonsultasi dengan PPL, terus kita minta petunjuk, minta bantuan bagaimana sih petani Purwosari supaya lambat laun mulai berkembang dengan inovasi ya. Dan dengan adanya seperti ini betul-betul lah kami mengharap ini kegiatan yang berkelangsungan, yang terus kesinambungan karena saya lihat bahwa pesertanya petani itu memang sudah kehidupannya sudah di bidang itu dan mereka punya, saya menilainya sudah sangat ada keahlian. Terima kasih Pak Ritoto atas hal yang disampaikan. Mudah-mudahan pemerintah desa Purwosari ini betul ke depan baik lagi, kinerjanya sudah bisa ditunjukkan dengan kemarin di tahun 2023 ini dana desa naik, dapat alokasi kinerja alhamdulillah. Juga kemudian Purwosari sudah untuk tahun 2023 ini juga status desa dari hasilnya Kementerian Desa mandiri lah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Pak Ritoto atas